Teman-teman, Pak JK marah-marah, ya marah-marah dia sekarang, dia turun dia, benar-benar dia mau turun melegitimate dirinya, masuk ke kancah politik nasional, udah jelas itu, ya dia baru saja marah-marah, konferensi pers di hadapan pendukung-pendukungnya, ya marah-marah. Tapi sebelum kita komentari, ya marah-marah itu, tolong like, subscribe, dan share video ini ya, karena saya akan menjelaskan masa lalu Pak JK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke ya, Pak JK marah-marah ya, turun gunung ya, ketika dia sudah masuk melaporkan Rismon, udah jelas itu ya, dia mau jadi pemain, bukan cuma jadi penonton atau di balik layar yang selama ini ada, ya. Ini benar-benar dia turun. Tapi sebelum kita komentari marah-marahnya dia, saya akan kasih video ini saya ambil dari YouTube channelnya, ada juga di situ. Dan ini real, ya. Bagi saya ini real, karena saya mengalami pada zamannya. Ya, jadi ini teman-teman yang belum pada zamannya merasakan, mungkin perlu tahu juga. Kita tidak boleh lupa, ya, menolak lupa terhadap sejarah. Kita saksikan video ini dulu ya. Semasa menjadi presiden, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur cuma butuh satu kata untuk menggambarkan seorang menteri yang menurut keyakinannya ndablek alias semau-maunya. Kalajengking. Ini hewan berayap kecil, tapi racunnya bisa menyengat dari belakang. Sekarang aja itu saya di mana-mana dengar rakyat itu marah gara-gara BBM dinaikkan oleh Yusuf Kala, Yusuf Kalajengking. Sopan ya, sopan. Panggil aja Van der Kala. Kenapa dibilang Van der Kala? Dulu zaman Jawa Timur ini ada Rekomba, negara Belanda di sini. Gubernurnya Van der Plas. Dia membuat aturan pesantren itu adalah Heiligstad, kota suci. Karena itu para gerilyawan jangan sampai ada di pesantren. Ayo, bedanya opo saiki ya. Orang nggak boleh. Pesantren terus cari apa betul ada teroris. Yang teroris 1-2 pesantren yang kena semua. Begini kok demokratis itu dari mana? Nah itu kalau saya ditanya gimana Pak Doi, itu kan pikirannya kalah begitu. Bedanya kalau dulu Van der Plas, modal Van der Plas, panggil aja Van der Kala. Setelah puluhan tahun berlalu, Kalajengking itu masih hidup, masih bisa ngomong, masih bisa bicara, dan topik bahasannya masih sama, yakni soal BBM. Tiap kali isu energi meruak. Oke teman-teman, itu video memang saya potong ya dari videonya yang durasi sekitar 20 menit. Itu dia memang di depan, tapi dari video tersebut sudah bisa menceritakan ya siapa beliau, siapa Yusuf Kala. Kalau kata almarhum Gus Dur, ya itu memang idola saya, Kalajengking, ya Kalajengking, ya. Jadi memang ini pasti ada kaitannya dengan itu, ya. Tidak ada asap kalau tidak ada api, benar nggak? Pasti ada kaitannya dong dengan bisnisnya dia, benar nggak? Tapi saya belum jauh untuk mengomentari hal itu, ya. Jadi marah-marahnya mungkin teman-teman biar clear ya, biar tahu ya. Ini nih saya sedikit cuplik videonya ya. Kita lihat, kita saksikan ya marah-marahnya dia. Saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan si siapa? Rismon. Dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik bertentangan, saling mengadu, saling apa itu berteriak, demo. Sudah Pak Jokowi, sudah kasih ijazah saja. Itu saja. Timbul lain. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakat ini berkelahi diri sendiri, saling memaki masyarakat 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi
Karena sudah selesai urusan ini. Maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Udah. Banyak yang mengatakan, apa lagi Pak JK itu? Apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sikap ini? Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada nggak? Satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya? Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dulu untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDP. Ah, jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau setuju. Jadilah gubernur. Itu pun saya, ya, kasih saya. Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba aja. Datang ke rumah ucapan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Coba. Dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau. Kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Nanti. Dia jangan macam-macam itu. Hoax. Tawa. Memang, ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak campur. Saya tidak pernah datang waktu gubernur. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilang lah, belum cukup pengalaman. Jangan. Nanti urusan negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya. Dia tidak mau take it kalau saya tidak wakilnya. Kenapa Bu? Saya mesti wakil. Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang ke kampung waktu itu, mau pulang ke Bekasi. Jangan. Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau take it kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya. Agar dampingi. Karena beliau tidak ada pengalaman. Iyalah, coba. Minta maaf ya. Kasih tahu semua itu. Buser-buser itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Di rumah ini di depan. Begitu pulang diumumkan menang, datang langsung ke Mega, langsung ke saya. Itulah ceritanya. Kenapa? Saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia. Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong. Jangan Pak Yusuf, saya tidak mau take kalau bukan Pak Yusuf jadi wakilnya. Bahaya ini. Coba cek saya Ibu Mega. Saya tidak pernah bicara Jokowi untuk minta wapres. Tidak pernah. Jadi orang kenapa tiba-tiba wapres? Iya karena bahaya. Oke, sudah ditonton ya. Ini sekali lagi saya klarifikasi ya. Jadi ini dari video yang utuhnya saya memang percepat dan saya ada beberapa yang saya potong untuk mempersingkat waktu gitu ya. Nah, kita komentari ya. Nah, ini sebenarnya kan persoalan ijazah palsu ini ya, polemik ijazah palsunya yang selama ini ada, ini kan akhirnya menjadi dipakai juga sama Yusuf Kala. Benar nggak? Sementara gini loh, jadi dia paradoks. Ya, jadi ambivalen. Ketika dia bicara mengenai Pak Jokowi disuruh selama ini, kenapa dianggap sama dia, difitnah lah menurut kita untuk menahan dia sendiri, untuk membuka ya ijazah di depan publik walaupun itu yang ngaco. Nah, dia sendiri menggunakan apa? Polemik ijazah palsu untuk apa? Untuk ya membelurkan tujuan-tujuan dia ketika dia membuat pernyataan-pernyataan tentang apa? BBM yang kemarin dia muncul dan itu bikin rame. Jadi nggak ada asap kalau nggak ada api. Gitu. Mengenai kasusnya dia yang sempat kemarin viral ya tentang pembakaran gereja umat Islam, umat Kristen, ya saya nggak mau menanggapi itu karena memang itu saya yakin Pak JK nggak begitu. Kalau mengenai toleransi, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Ya itu saya anggap benar lah, oke. Tetapi
Kita tahu lah bisnisnya sekarang lagi pada nyungsep segala macam. Beliau punya kepentingan, ya nggak? Ngotot sekali rasanya dia harus masuk arena sekarang. Ya dia harus masuk arena untuk menyelamatkan bisnisnya dia. Itu udah clear itu, ya. Jadi para teman-teman, ya, silent majority kelompok yang kita dibilang termul-termul ini ya, termul-termul ini kita harus kompak ya. Pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran bersatu terus, ya. Prabowo Gibran 2 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.